Mari Pak. Kasi paglekom tatef ne, naglekom isa na piyong paano ne, iya kasu si naglekom ketua po ne, naglekom kasu kita naglekom itay ne, semua. Pertama-tama kami atas nama pemerintah Desa Meneralete kami mengucapkan limpah terima kasih untuk yang pertama Ibu Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kedua Ibu Kadis P3A Provinsi Nusa Tenggara Timur atas kunjungannya pada siang hari ini. Yang pertama izinkan kami atas nama pemerintah Kecamatan Amangkuan Barat, dalam hal ini Bapak Camat, untuk membawa sepatah dua kata. Waktu dan kesempatan kami berikan. Izin yang saya hormati Mama Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kadis P3A Nusa Tenggara Timur. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, selamat datang untuk Bapak Ibu dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah keadaan kami di Desa Meneralete. Kami di Kecamatan Amangkuan Barat ada 8 desa. Salah satu desa adalah Desa Meneralete, dan juga merupakan desa yang jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Secara jumlah jiwa di Amangkuan Barat kami 24.125 jiwa. Yang penjabat Ketua PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, khusus untuk ranting mama kami gambarkan kemarin pengukuran bulan Agustus tahun 2023 kami ada 714 anak, masih 32% lebih, masih cukup tinggi. Kami ada beberapa program yang kami coba lakukan untuk menurunkan angka ini. Dengan kemarin kami mencanangkan program orang tua asuh, itu kiranya kami berusaha dengan keberadaan kami menghimbau teman-teman perangkat desa dan juga guru-guru dan lain-lain. Keterlibatan dalam program itu kurang lebih 196 orang tua asuh. Target kami pada penyimbangan bulan Februari tahun 2024, mudah-mudahan ada perubahan. Kemarin kami evaluasi untuk di penyimbangan bulan Agustus kurang 4% lebih. Mudah-mudahan bisa menurun di bulan Februari. Kami bersyukur oleh karena teman-teman dari bidang kesehatan, pendidikan, polisi dan tentara dan juga perangkat desa semua melibatkan diri dalam program ini. Dan ada juga beberapa program dengan melibatkan teman-teman di KMJ. Kami masuk lewat pendampingan pranikah di lintas sektor. Ini hanya semacam upaya-upaya untuk bisa menurunkan angka stunting yang masih cukup tinggi di Kecamatan Amangkuan Barat. Khusus untuk Desa Meneralete, stunting 164 anak,
Bumilke kemarin 17 orang, tapi ada satu yang sudah melahirkan, jadi sisa 16 orang. Jadi mungkin ini gambaran singkat keadaan kami, Mama menjabat Ketua PPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa diketahui, dan kami mohon petunjuk untuk kami ke depan bisa lebih baik dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan khusus untuk petani. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa merasa sangat berterima kasih atas kunjungan Mama. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan, kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan selalu. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan sambutan. Yang berikut kepada Ibu Penjabat Ketua TPPKK Provinsi NTB, waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom, selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Terima kasih Pak Camat atas sambutannya. Terus terang kami datang ingin sekali bertemu dengan ibu-ibu, terutama ibu hamil, menyapa langsung apa kabar ibu-ibu. Gimana hamilnya, udah anak berapa ini kalau ibu? Nah, jadi mungkin masih mual-mual. Udah lewat, udah berapa bulan? Udah 5 bulan udah lewat ya. Kalau ibu anak pertama juga berapa bulan? 8 bulan. Kita sekitar saja ya. Jadi kita datang ke sini, kita ingin dukung ibu-ibu supaya ibu-ibu nanti terinformasi apa saja sebenarnya yang sebaiknya dilakukan, barangkali yang belum dilakukan, belum terlambat, mumpung masih di dalam kandungan kita baiknya. Jadi nanti akan dengan detail dijelaskan oleh Dokter Iit. Mudah-mudahan bermanfaat, karena yang namanya stunting itu harus dicegah dari sejak hamil, dari sejak kandungan, karena kalau misalnya sudah lanjut lahir itu sudah terlambat. Dan saya sekian saja, nanti akan lebih detailnya oleh dokter. Terima kasih. Kami bersyukur Mama ada di tengah-tengah kami, dan kami juga berterima kasih bisa berjumpa dengan kami mama-mama ibu hamil baby yang ada di desa Merabet. Dan mungkin tidak memperpanjang kata lagi, kami minta untuk sosialisasi dilakukan oleh Dokter Iit. Waktu dan kesempatan kami. Yang saya hormati Ibu Penjabat Ketua Penggerak PKK Provinsi, Ibu Wakil Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bogor Tengah Selatan, Bapak Camat, Ibu Kadis P3A, ada Pak Kadis Perikanan juga Kabupaten BTS, Mama-mama kader TPPKK Kabupaten BTS, mungkin ada Mama Desa juga, oh iya Mama Desa, dan semua yang hadir. Singkatnya yang hadir pada siang hari ini, mungkin perkenalkan, saya Itin, saya kebetulan menjadi Ketua Porja 4 Tim Penggerak PKK Provinsi. Jadi saya anak buahnya Bunda Sofi ya di PKK. Beliau ketuanya, kami pasukannya. Kebetulan Porja 4 ini urusannya adalah berkaitan dengan kesehatan. Ya. Di sini juga ada ibu yang sangat menguasai kesehatan sebagai wakil ini. Beliau adalah sejawat saya dulu waktu saya di Dinas Kesehatan ya. Karena saya juga lama di Dinas Kesehatan, tapi sekarang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada di Kadis P3A.
Kenapa kok dinas P3K-nya juga harus ikut berperan? Karena nanti saya akan ceritakan bahwa penting sekali kualitas keluarga, dan itu dikawal oleh Kadis P3K, termasuk kepemilikan akte dan sebagainya di TPS sudah cukup besar. Sebelum masuk itu saya akan bicara berkaitan dengan stunting. Saya rasa mama-mama sudah tahu stunting itu apa? Sering dengar ya? Stunting sering dengar. Ada yang tahu roti donat itu seperti apa? Bulan. Ada lubang kalau donat di Kupang ada tidak bolong di tengah, tapi memang yang paling enak yang bolong di tengah ya. Iya. Jadi donat kue bulat bolong di tengah, namanya donat. Sudah ada yang pernah buat? Sudah. Caranya bagaimana? Siap bibitnya, menteganya, gulanya, berikunya, baru telurnya, baru dicampur, siap airnya, Terus digoreng? tidak, diramas, dikasih naik dulu, kasih res dulu. Ini bambang jadi sudah gitu ya. Ini karena bahasa teteh. Ini bahasa Eropa. Terus kemudian setelah dibentuk bulat, terus digoreng, diaduk, supaya ada lubang mentega dong. jadilah Donat. sekarang kalau donatnya itu tidak pakai gula, jadi tidak. Tidak jadi juga dong. Tidak jadi. Berarti belum pernah masak. Sudah dong. Ya. Jadi kalau tidak pakai gula, jadi. Kalau tidak pakai bibit ya tidak jadi. Karena donat tadi kan bulat bolong di tengah. Iya. Itu donat tidak pakai gula jadi. Tapi enak atau tidak? Tidak enak. Tidak pakai telur? Tidak enak. Tidak enaknya gimana? Tidak lembut. Tidak lembut. Artinya tidak berkualitas ya. Donat yang enak pasti kalau resepnya telurnya dua ya dua. Jangan dikurangi jadi satu atau bahkan tidak ada telur. Itu tidak enak. Harus ikut resep ya kan? Nah, sama dengan adik Nea yang ada di kandungan. Adik Nea ini bayi ya. Bayi yang ada di kandungan. Ini saat ini sedang diproses, otaknya sedang dibuat, jantungnya sedang dibuat, ini pabrik di dalam. Ini lagi buat otak. Diperlukan bahan. Bahannya apa? Karbohidrat, protein, mineral. Tapi bukan tahu tempe telur, bukan, tapi protein, karbohidrat. Protein itu tubuh kenalnya itu tidak ini tahu. Oh ini burger, tidak, tapi kenalnya protein, mau dari tempe, tahu, kedelai atau dari daging, tapi itu namanya protein, dikenal. Terus butuh lagi karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Tepung, beras, ubi, jagung. Jadi mama jangan bilang, aduh saya tidak bisa kasih karbohidrat kan saya makan jagung. Nah, jagung pun itu karbohidrat. Tubuh tidak mengenal oh jagung, oh tidak kenanya karbohidrat. Itu diperlukan zat-zat vitamin, mineral, jagung, semua itu diperlukan. Sama dengan resep donat tadi untuk buat otak. Kalau buat donat tadi tidak pakai telur, itu tidak berkualitas. Kalau otak juga harusnya resepnya ada protein tetapi tidak ada protein. Jadi tidak. Jadi. Tapi otaknya bagaimana? Pasti tidak sesempurna. Encer. Artinya otaknya ini pasti tidak sempurna seperti kalau bahannya lengkap, ya. Kalau sedang
yang diproses karena ada kalau sekian bulan lagi otaknya dibuat, sekian minggu lagi apa organ reproduksinya dibuat, paru-parunya dibuat, matanya dibuat dan sebagainya. Kalau sekarang kalau buat jantung juga ternyata waktu di perut lagi dibuat jantungnya butuh protein, butuh mineral, butuh karbohidrat, ternyata mama sudah kasih, sudah makan itu. Jadi bahannya kurang. Jantungnya pun tidak sempurna. Jantungnya tidak sempurna. Sekarang kalau otak tidak sempurna, dampaknya apa? Akibatnya nanti kalau besar jadi tidak pintar. Otaknya tadi tidak sempurna, tidak pintar. Nah kalau jantungnya yang juga tidak sempurna, waktu lahir ataupun besar nanti penyakitan. Ada yang masih muda sakit jantung, ada yang sakit paru. Karena apa? Jantung waktu dibuat pertama dulu tidak berkualitas, kurang bahan. Nah otak kita ini hanya tumbuh dari mulai saat di dalam kandungan sampai nanti umur 2 tahun, yang kadang kalau ibu bidan bicara 1000 hari kehidupan, ya 1000 hari itu mulai jadi anak itu jadi diciptakan Tuhan, kemudian sampai umur 2 tahun itu namanya 1000 hari. 700 sekian hari ada di perut, 200-an, 300-an ada di luar sampai umur 2 tahun. Itu 1000 hari kehidupan. Itu yang menentukan 70%. Artinya donat itu sampai goreng sudah. Kalau setelah itu baru makan protein, hanya sisa sedikit, sama dengan tadi mama, donatnya sudah digoreng, donatnya sudah keras, baru mama punya uang. Wih, saya buka arisan ini, tapi donat setelah digoreng, saya mau donat ini kok bisa tidak? Tidak bisa. Soalnya bisa, paling yang bisa apa? Olesan mentega, kasih meses, kasih hiasan sedikit, supaya enak sedikit, tetapi tidak bisa berubah. Nah kalau sudah 2 tahun ke atas, itu sisa sedikit pertumbuhan otak, dan setelah 5 tahun tidak tumbuh lagi. Otaknya mama, otak saya, otak mama, semua ini adalah hasil pertumbuhan sampai waktu kita umur 5 tahun. Setelah itu, walau kita makan bergizi, tidak mempengaruhi otak kita lagi. Sudah terjadi. Kalau sampai dulu waktu kita 5 tahun itu 2 tahun paling banyak, kemudian ya tambah sedikit sampai 5 tahun, ini kita otaknya memang seperti itu, ya sampai sekarang seperti itu. Demikian nih mama. Jadi kalau kita bicara stunting itu penting, makanya kenapa Pak Presiden datang, Pak Gubernur juga datang, Pak Bupati semua urus itu, Pak Wakil Bupati, beliau ibu-ibunya ini orang yang dikasihi oleh beliau dikirim ke sini untuk bicara di sini. Termasuk saya, anak buahnya beliau juga datang ke sini. Apa urusannya Bu ini jauh-jauh datang ke sini? Karena ini penting. Jadi bersyukur ketika saat ini mama-mama ini sedang donatnya sedang diproses, ada yang sedang diramas, ada yang sedang res, tapi belum digoreng. Ya kan? Kalau setelah lahir setelah 2 tahun itu sudah lanjut digoreng. Nah, anak sudah lanjut besar, baru cuma. Walaupun mak punya sekaya apa, besok beli apa telur 1 truk tidak akan mempengaruhi. Saat ini tidak bisa diwakili oleh hari-hari besok. Oleh sebab itu saat ini penting. Makanya stunting kenapa penting? Karena stunting bukan cuma soal pendek, tetapi juga soal pintar dan juga soal kecerdasan. Nah, Indonesia ini kata Pak Menteri Kesehatan, saat ini kondisinya perekonomiannya, artinya ya kita ini sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. Bisa baik sebetulnya 2030-2045 saat generasi ini, generasi emas nanti itu paling banyak usia yang bekerja. Nah tapi kalau usia yang bekerja tetapi stunting, tetapi sakit jantung, kira-kira bisa berproduksi lebih baik tidak? Kalau kerja di kebun bisa cangkul, tidak baru cangkul 1 meter sejantung. Berapa sukses?
Mau pintar bagaimana? Sekarang punya duit, cari guru les. Wih, cari guru les ke profesor dari Kupang, suruh kasih les ke anak-anak saya sekarang kaya. Tidak bisa, karena otaknya sudah jadi. Saya pakai istilah HP-nya sudah terjadi HP sender. Tapi mau main TikTok bisa tidak. Mau belanja Shopee, pasti ada yang suka belanja Shopee nih. Ini bisa karena apa? HP sender hanya untuk di kanan kok. Cek gajimu berapa ini? Apa sender dulu? Iya dong. Atau listrik mati mau di kamar mandi. Nah itu bisanya itu. Tidak bisa pesan tiket, tidak bisa cari apa namanya nonton film YouTube. Mama pasti suka nonton YouTube bisa lihat. Oh tidak. Ya, jadi seperti itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu ini penting. Jadi mama-mama jangan hanya sudah lahir yang melahirkan saja. Kita pengen nggak sebagai mama-mama punya anak yang pintar? Pasti pengen ya. Kita pengen anak berkualitas. Kita pengen anak kita sehat. Kalau sehat, kalau pintar, itu biar tidak diwarisi apa-apa, nanti bisa mencari. Tetapi kalau sudah penyakitan dan bodoh, biar dikasih warisan. Seluruh ini kecamatan mana? Amanubandar. Amanubandar, tambah Amanubandar, Namolo juga dikasih semua juga diwariskan juga. Oh, tidak bisa ditipu orang. Dia tuh bodoh lah ditipu orang. Kalau tidak untuk berobat, jualan sepotong supaya untuk berobat terakhir habis. Yang penting, ini mama nah, selama hamil, mama harus jaga asupan gizinya, harus makan yang bergizi. Tidak boleh stres. Karena apa? Berat badan harus naik 12 kilo. Mama sudah naik berapa? Waktu belum hamil berapa? Sekarang Pak masih berapa bulan? 5 bulan masih ada orang bulan. Mama harus naik paling kurang 12 kilo. 12 kilo ya mama ini. Kenapa 12 kilo? Karena saat hamil ada air ketuban, ada ari-ari, payudaranya membesar. Nah kalau cuma 5 kilo payudara saya tambah 100 kilo. Ketuban sekilo, ari-ari sekilo. Nah bayinya tinggal berapa? Kan begitu? Ya toh? Makanya harus berusaha untuk meningkatkan berat badan. Untuk meningkatkan berat badan tidak bisa hanya makan saja, tidak bisa. Makanya Ibu Kadis BPDA juga diajarin. Karena apa? Coba kalau dikasih makan bergizi terus, tetapi suami selingkuh, kira-kira bisa berat badan naik ya sob? Tidak naik. Pikiran terus selingkuh. Terus dikasih makan bergizi, tetapi kenapa pokok? Kenapa pokok itu karena umur? Kira-kira berat badan naik tidak? Tidak. Makanya mama-mama harus hati yang gembira. Kalau bapak tua aneh-aneh dia sudah saya lagi berjuang untuk anak saya berat badan saya harus naik supaya anak saya sehat. Bapak itu urusan jangan berpikir hanya bapak yang tinggi lupa berat badan tidak naik. Pokoknya intinya harus naik berat badan 12 kilo. Tidak boleh sakit karena kalau sakit diare seminggu berat badan turun tidak? Turun. Apalagi ibu hamil. Jadi ibu hamil kalau begitu sakit segera ke ibu bidan, segera ke dokter, segera ke puskesmas. Ini kan kasih tahu ibu kader, saya sakit ini demam, supaya jangan sampai berat badannya turun. Ya, tidak boleh turun. Pokoknya bikin hati yang gembira, menyanyi, setel lagu rohani, sukacita, damai, sejahtera, makan bergizi, berat badannya naik supaya anaknya sehat. Mama-mama ini berjuang liberasi penerus. Nanti siapa tahu ini yang ada di kandungan yang saya sejak ngomong ini ternyata salah satunya bukan TTS, saya tidak tahu. Atau dokter. Bisa jadi. Bisa. Atau kepala desa. Iya. Atau jadi camat. Atau jadi gubernur. Tiada yang mustahil. Kita tidak tahu, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita persiapkan sebagaimana mempersiapkan ini. Nah, ini harus dijaga. Mama jangan bilang mama saya
mana ada duit, saya ini miskin, nah suami saya tidak kasih duit. Ibu-ibu itu orang-orang hebat. Kita ini kan biasa ini kan. Ada masakan, di belakang ada apa? Daun pepaya, juta. Daun pepaya, ikan kelo, tanam sayur, pelihara ayam, jangan ayam yang dipotong-potong semua baru ayam sisakan 2 ekor supaya beranak, telurnya gimana kalau bertelur 10 jangan digoreng semua, sisakan 5 supaya beranak. Ini kan ibu-ibu saya rasa kreatif, ini harus diusahakan. Yang penting akan bergizi, apa yang dibutuhkan oleh bayi diperjuangkan. Jangan layani bapaknya paha, telur, mamanya nasi kosong. Yang sudah dengar penyuluhan kali ini sampai memang bapak minta maaf bapak, saya lagi berjuang untuk anak. Jadi ini telur hanya 1. Jadi bapak jadi makan ya. Bapak ini kan hanya untuk bertahan hidup. Tapi kalau ini anak ini untuk bikin otak, untuk bikin jantung, ya toh? Jadi saya makan. Jangan biasanya mama-mama kan begitu. Terakhir kuahnya saja. Betul tidak? Mama mendapat tulang. Itu sama mama, bukan cuma pesan mama. Saya juga gitu. Saya kalau ke rumah makan dengan anak saya, dengan suami, pesan plastik saya itu. Dia lihat menu, saya lihat tangannya. Papa, semua habis semua di dompet. Nanti mama makan apa? Mama masih kenyang. Ini sama, mama bisa. Kita juga gitu. Kalau lagi, mama masih kenyang. Mama sudah semakan tadi. Ada yang ada apa? Ada kurang. Iya toh. Tapi bukan untuk anak. Jadi kalau mama sekarang makan bukan untuk mama, tetapi untuk anak di kandungan. Jadi kasih tahu bapak tua, bapak minta maaf ya, bapak kali ini mama, beta bukan makan untuk beta, tapi untuk anak kita. Yang bisa merubah hidup kita juga kemungkinan kalau dia jadi anak kita. Ya, jadi jangan bapaknya kasih telur, tamu dikasih nanti, bunda kasih oleh-oleh ikan dan telur, sampai di rumah dimasak, itu punya duda, masa kasih dia. Punya dusu otaknya sudah berkembang lagi. Ya rotak semua. Jadi perjuangan itu ya mama, jadi perjuangan. Mama kalau pengen anak jadi seperti HP Center atau Android pilihan mama. Orangnya tidak bisa paksa. Mama yang di sini semua mau kasih penyuluhan sampai apa, kalau mama tidak sadar tidak bisa. Dikasih bantuan apapun, dikasih oleh-oleh apapun, nanti jadinya lain. Tetapi kalau mama sudah sadar, sudah tahu gini, mama, saya harus berjuang untuk saya punya anak saya harus berkualitas, anak saya harus jadi pintar, biar saya begini, tapi anak saya tidak boleh seperti ini, harus begini. Ya, kasih ASI terus, menyusui tidak dikasih yang lain selama 6 bulan. Orang kan biasanya ini anak kasihan apa tuh? Kasih sudah itu gula air rajin apa di sini air rajin ya? Nasi, air beras, kasih air beras, kasih air bubur. Bayi itu lahir itu dia punya lambung itu sebesar kelereng. Sebesar buah kol. Kelaparan apa Tuhan sudah ciptakan? ASI-nya sudah diciptakan oleh Tuhan. Anak manusia ini harus diingat. Anak manusia Tuhan sudah ciptakan yang paling cocok susu manusia. Anak sapi cocok sapi. Anak kucing susu kucing. Tetek kucing. Anak kambing itu Tuhan ciptakan masing-masing. Ya terus mama aneh-aneh. Wih, saya punya doa ini baru dapat kiriman dari Debu Opa, dari Debu sana nih. Ini ada susu yang bagus ini, kali ini mahal ini harganya. Ini mengandung DHA, mengandung ini. Ingat kata-kata saya, susu sapi cocoknya untuk anak sapi, susu manusia untuk anak manusia. Anak sapi kalau dikasih susu, anak manusia kalau dikasih susu sapi jadinya anak sapi. Seperti sapi, karena apa Tuhan menciptakan susu sapi itu tidak perlu pintar, yang penting cepat gemuk. Karena kalau sapi pintar pas diombak dia lari, dia tahu pintar.
Susu manusia tidak perlu gemuk, yang penting kuat dan sehat supaya mamanya kokoh tidak berat, kan begitu? Biasanya kan kalau minum susu kaleng, gendut atau bibirnya montok, ya iya karena itu susu sapi. Oh anaknya pengen seperti sapi, gemuk, cakep tapi tidak pintar, kan kita pengen itu. Lagian kenapa harus keluar duit? Kalau Tuhan sudah ciptakan 6 bulan tidak boleh ada anak stunting. Karena apa? Kalau diberi nasi buatan tadi sudah cukup, tidak usah dikasih apa lagi. Yang bilang Bu, ini nasi saya itu kering soalnya keluar, tidak. Itu berarti salah cara memberikan susu. ASI itu harus digendongnya itu rata, yang hitam-hitam tuh itu langsung dihap masuk semua. Jangan cuma ujung begini, nggak bisa. Harus hap. Anaknya dilatih. Hati harus bahagia. Kalau karena pokok stres, mikir suami, selingkuh dan sebagainya, ASInya tidak keluar. Karena hormon-hormon darah tidak keluar. Mama, jadi harus beri ASI eksklusif. Tuhan ciptakan susunya orang kaya, ASInya kalau diperas sama ASInya yang orang yang miskin, Tuhan tuh kasih itu sama. Kalau diambil satu tetes, yang kaya satu tetes dibawa ke lab, kualitasnya sama. Itulah hebatnya Tuhan. Karena Tuhan tidak membedakan umatnya yang kaya dan yang miskin, tetapi ASInya sama. Ini luar biasanya Tuhan. Kalau yang bayinya prematur dengan bayi yang tidak prematur, ASI mamanya dibandingkan antibody bayi yang prematur itu mamanya punya ASI, punya antibody yang lebih banyak. Karena apa? Tuhan tahu anaknya saya ciptakan lahir prematur, berarti dia akan lemah. Maka saya akan lindungi dia dengan antibody yang ada di ASI mamanya. Ternyata Tuhan ciptakan mamanya tidak kasih ASI, mamanya kasih susu kaleng. Antibodinya Susu dengko bungkus. nah, apalagi dengko bungkus itu untuk orang tua dan dikasih untuk ini. Dengko bungkus untuk bikin kopi susu saja ini biasanya banget. Ya, jadi Paling sensitif demi. oh gitu. Dengkonya dikasih bayi. Sama bapak yang asis. Itu yang tidak boleh ya. Bapak boleh ASI ketika putingnya tidak keluar. Kalau ada putingnya tidak keluar, nah ini bukan gejolak, ini uji. Jadi ketika puting yang tidak keluar itu sudah bapak. Jangan kalau sudah ada ASI dan bapaknya nyusul, tidak. Sebelumnya boleh, karena apa? Putingnya itu suka keluar. Nah, waktu saya bikin kelas bapak-bapak yang punya istri hamil, itu termasuk diajari bagaimana membantu supaya istrinya putingnya keluar. Mereka tutup mata begini. Padahal itu betul. Nanti kalau sudah ada ASI-nya, kasih anaknya lah kan begitu. Gilirannya kan lain. Secara iya. Jadi gitu. Jadi mama-mama pengen anaknya stunting atau tidak? Tidak. Stunting tadi kira-kira kalau punya anak stunting menyedihkan atau tidak? Saat ini belum terangkat. Nah, mama-mama kader di desa ini yang mana? Angketan. Nah, kader ini harus tahu semua ibu hamil di tempat ini, di desa ini, semua. Cek di RT sana, ibu hamilnya ada berapa, sana ada berapa, cek semua, catat. Dan pastikan harus hari posyandu itu semua harus timbang. Yang tidak timbang mencari itu ibu. Perlu bawa timbangannya datang. Yang tidak timbang kenapa? Saya mau badan Mariana. Namanya mana sudah? Kenapa Mariana? Lapor dulu bidan supaya dikasih RSRH apakah begitu. Jadi kader punya tugas. Bukan cuma tunggu di posyandu yang dapat 5 orang sudah tidak bisa. Besok ketemu orangnya sudah stunting, anaknya sulai. Jangan sampai tidak tahu anaknya lain. Nanti darah ditulis naik beratnya berapa, padahal harus naik 12 kilo. Begitu turun, kamu sisa 1 bulan, jadi kamu harus naik makan yang banyak. Terus kalau bilang, saya memang tidak punya, misalnya sampai kesusahan, lapor bapak desa atau bapak camat.
Bapak Camat itu ada di sana, itu miskin, suaminya tidak ada, dia lagi sakit, tidak bisa makan. Mari kita bantu. Bapak Camat pasti punya solusi dengan desa, dana desa, atau masa kita tidak bisa sih. Kalau pesta kumpul keluarga jalan terus. Iya, betul. Dan sampai pagi. Hari akan ditusuk-tusuk yang ada uangnya ditusuk di sambal itu. Pesta sampai pagi. Nah, itu sampai pagi. Tapi soalnya bisa kumpul sedikit kita berbagi untuk ibu yang hamil yang saat itu susah yang terancam anaknya sakit. Jadi seperti itu mama-mama. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Atau malah bertanya? Jelas tidak? Ya. Jadi intinya satu, berat badan harus naik minimal 12 kilo. Jangan takut gemuk. Anak pada saat menyusui dia 10 sendiri. Yang kedua, makan bergizi. Yang ketiga, hati harus gembira karena hormon-hormon itu mempengaruhi pertumbuhan bayi maupun pada saat dia menyusui. Yang ketiga, diberi ASI eksklusif. Dijaga supaya jangan ada anak yang stunting, yang lahir stunting. Mulai dari kandungan, karena 1000 hari kehidupan pertama menentukan 70-80% otak dan organ di dalam tubuh. Jadi saat ini tidak bisa besok. Bapak mau mengalah, kalau besok melahirkan itu dari persoalan Bapak. Tapi sekarang mau mengalah, makan kosong saya makan telur. Kalau telurnya saya, ya kan? Mama-mama yang mama-mama kader atau mama-mama yang sudah tidak hamil lagi, anaknya, tetangganya kampanyekan seperti itu. Ya, mama sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan